Ассаламу алейкум варахматуллахи вабаракату. Здравствуйте, меня зовут Виолетта Астапраджа. Kita melanjutkan belajar bahasa Rusia sesuai dengan metodologi yang disusun oleh Bapak Sonario Soen Haji. Yang digunakan metodologinya di Pusat Orientasi Rusia Indonesia, PORIN. Silahkan. Hari ini kita akan belajar kata keterangan alasan. Kata keterangan alasan bahasa Indonesia karena itu. Ya, saya melakukan ini karena itu bla 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 bla. Ya, sebagai contoh, я живу в России, поэтому я говорю по-русски. Kalau bahasa Indonesia, saya tinggal di Rusia, karena itu saya berbahasa Rusia. Ya, jadi banyak kalimat seperti itu ya. Waktu kalau kita menjelaskan alasannya ya. Saya begini, karena itu saya bla bla bla. Sekarang kita bisa melihat kata keterangan alasan bahasa Rusia поэтому. Coba поэтому. Sebelum kata keterangan alasan itu поэтому selalu kita harus menggunakan koma. Sebelum kata ini selalu menggunakan koma. Ingat tentang ini ya. Sebelum kata keterangan alasan harus menulis koma karena ada penekanan arti dan intonasi pada menjelaskan alasannya ya. Seperti ini ya. Saya tinggal di Rusia. Karena itu ya, di sini ada penekanan arti ya dan penekanan intonasi. Karena itu saya berbahasa Rusia. Coba kita melihat contohnya. Saya tinggal di Rusia, karena itu saya berbahasa Rusia. Kalimat ini dalam kala kini ya, dalam present tense. Kita sudah tahu kenapa kata kerja diakhiri di sini huruf U karena sebelumnya ada kata ganti orang ya. Terus ada on ya, kata ganti orang, dia laki-laki on, dan kata kerja diakhiri dengan yot. Terus kamu, kata ganti orang kamu, dan setelah itu ada kata kerja yang diakhiri yosh. Karena itu kala kini sudah ada video di channel ini, Anda bisa nonton lagi kalau lupa. Terus dia perempuan, Ana, kata kerja diakhiri dengan yot. Ya, kita sudah belajar ini. Kenapa di sini diakhiri u, di sini yod, di sini yosh, di sini yod lagi, di sini yom, di sini ut. Karena itu present tense, kala kini. Sudah ada video tentang bagaimana kita menyusun kalimat dalam present tense. Saya mulai ya. Saya tinggal di Rusia, karena itu saya berbahasa Rusia. Я живу в России, поэтому я говорю по-русски. Coba ikut saya ya pengucapannya. Я живу в России, кома di sini ya. Поэтому я говорю по-русски. Говорю по-русски. Berbahasa Rusia, говорю по-русски. По-русски itu kasus datif. Terus, dia laki-laki tinggal di Amerika, karena itu dia berbahasa Inggris. Он живет в Америке, кома di sini ya. Поэтому он говорит по-английски. Dengar pengucapannya. Он живет в Америке, поэтому он говорит по-английски. Di sini dia perempuan tinggal di Perancis ya, di Perancis. Karena itu dia berbahasa Perancis. Она живет во Франции, поэтому она говорит по-французски. Coba ikut saya. Она живет во Франции, поэтому она говорит по-французски. Kami atau kita tinggal di Belanda, karena itu kita berbahasa Belanda. Мы живем в Голландии,
Поэтому мы говорим по-голландски. Di sini ada huruf D ya, Голландский. Tapi ucapannya D hilang, omit, tidak ada. Dalam pengucapannya tidak ada huruf D. Langsung голландский, по-голландски. Pengucapannya begini. Мы живем в Голландии, поэтому мы говорим по-голландски. Mereka tinggal di Cina, karena itu mereka berbahasa Cina. Они живут в Китае, поэтому они говорят по-китайски. Di sini в Китай, bukan в. Kenapa? Karena huruf K, huruf voiceless, ya, voiceless, tidak ada suara. Karena itu V, pengucapannya V. Они живут в Китае, поэтому они говорят по-китайски. Они живут в Китае, поэтому они говорят по-китайски. По-китайски. Dan di sini Anda bisa melihat, di sini di Rusia, di Amerika, di Jepang, di Prancis, tapi di sini v, di sini v juga. Kenapa di sini vo? Karena huruf huruf konsonan ya, dan huruf R juga huruf konsonan. Jadi dua huruf konsonan berturut-turut. Susah untuk mengucapkan. Karena itu V tambah huruf O. Itu kata depan. Kata depan di. Bisa V, bisa vo. Bisa V, bisa vo. Terus pengucapannya va. Ya, pengucapannya va. Kita menulis vo, tapi ucapannya va. Va Francie. Ya, di sini benar-benar V ya. Ucapannya V. Kenapa? Karena ada huruf vokal. Yang berikutnya huruf vokal. Karena itu V diucapkan V. Benar. Silahkan catat bahan ini. Dan kita sedikit latihan di sini membahas berapa kasus ada dalam setiap kalimat di sini. Berapa kasus, ya. Saya tinggal di Rusia. Я живу в России. Я itu saya, ya. Saya dalam nominatif. Karena kita sudah tahu saya, kamu, dia dan lain-lain. Я, ты, он, она, мы, вы, они. Itu nominatif ya, kata ganti orang. Itu nominatif ya. Sudah satu kasus ada ya dalam kalimat ini. Terus, живу в России. Di mana? Di Rusia ya. Kata depan в itu di ya. V termasuk dalam kasus preposisi. Sudah ada dua ya. Sudah ada dua kasus dalam ini. Nominatif, di sini preposisi. Terus, поэтому я говорю по-русски. Поэтому tidak termasuk kasus, karena kenapa? Karena kata keterangan ya tidak berubah sesuai kasus. Selalu tetap satu bentuk. Поэтому я, lagi ya, nominatif ya. Terus говорю itu kata kerja tidak berubah sesuai kasus. Terus по-русски. По-русски kita langsung melihat di sini ada kata depan po. Ucapannya pa. Kata depan pa termasuk dalam kasus datif. Jadi, satu kalimat, tapi dia mempunyai banyak kasus. Nominatif, kasus preposisi, nominatif, kasus datif. Ya, banyak kasus dalam satu kalimat. Kalimat yang lain sama semua. Он живет в Америке, поэтому он говорит по-английски. Он номинатив в Америке. Казус preposisi. Он lagi nominatif. По-английски датив. Казус датив. Sama. Dan di sini ada nama saya orang Rusia ya. Kalau saya bilang saya orang Rusia ya. Orang Rusia untuk laki-laki Ruski. Orang Rusia untuk perempuan Ruskaya.
orang-orang Rusia jamak, русские. Ya. Kalau orang Indonesia laki-laki, indonesiец, orang Indonesia perempuan, indonezika, orang-orang Indonesia jamak, indonezийцы. Jadi kalau saya bilang, ya, saya orang Rusia ya, Violeta orang Rusia, Violeta perempuan ya, ya indonezika, maaf ya русская. Ya Ruskaya, saya sudah lupa saya orang Rusia atau saya orang Indonesia karena sangat sudah lama saya tinggal di Indonesia. Karena itu sudah mulai itu mengecewakan. Jadi saya orang Rusia ya Ruskaya. Kalau saya orang Indonesia perempuan, ya Indonezika. Kalau saya adalah orang laki-laki ya Rusia, ya Ruski. Kalau saya adalah orang laki-laki Indonesia, ya indonesiец. Indonesiец. Kalau kami semua, kita semua adalah orang Rusia, мы русские. Atau kita semua, kami semua adalah orang Indonesia, мы индонезийцы. Ya, itu pertanyaan sangat populer ya di Indonesia. Kalau ada orang ketemu sama saya atau saya ketemu sama orang lain, selalu pertanyaan nomor satu, ibu dari mana? Karena mereka ingin tahu ya, berasal dari mana, saya orang mana, orang Rusia atau orang Inggris atau orang Belanda atau orang dari mana. Karena itu pertanyaan seperti itu juga sangat populer, sangat sering dipakai di Rusia juga. Ya. Pertanyaan siapa Anda sesuai dengan suku bangsa ya, suku bangsa. Seperti di sini ya, di sini ada banyak suku bangsa, ada Sunda, Jawa, Betawi dan lain-lain ya, ada banyak. Di Rusia juga ada banyak suku bangsa, ada many nationalities. Tetapi nationality termasuk artinya kewarganegaraan ya. Itu bukan, itu lain ya. Kita sekarang membahas hanya suku bangsa, berasal ya, dari mana, berasal dari mana, dari orang siapa ya, Sunda, Jawa, Rusia, Indonesia dan lain-lain. Jadi pertanyaan ini sangat sering dipakai di Rusia juga. Dan pertanyaan, kalau pertanyaan, кто вы по национальности? Pertanyaannya кто вы по национальности. Pertanyaannya, кто вы по национальности? Sering dipakai ya, itu pertanyaan di Rusia. Кто вы по национальности? Seperti di sini ya, kalau saya ketemu sama orang langsung ada pertanyaan. Ibu dari mana? Ibu berasal dari mana? Atau ibu orang siapa? Orang mana? Terus, кто вы по национальности? Kalau ada pertanyaan, кто вы по национальности? Itu dengan hormat, вы ya. Kalau кто ты по национальности? Itu sudah bisa, kalau orang sudah sejajar kami, saya bisa bertanya, кто ты по национальности? Atau orang lebih muda daripada saya bisa bertanya. Tetapi lebih sopan dan lebih baik kalau bertanya begini, кто вы по национальности? Кто вы по национальности? Jadi, кто вы по национальности? Я русская. Кто вы по национальности? Я индонезийка. Itu jawabannya. Sudah, pelajaran ini sudah selesai. Terima kasih. Jika Anda tertarik dengan pelajaran bahasa Rusia di channel ini, silakan tekan tombol subscribe. Dan jangan lupa bergabung ke grup WA untuk peserta yang belajar bahasa Rusia secara gratis. Kita di sana sudah atur setiap minggu, 1 kali seminggu, Zoom. Kita di sana bisa membahas banyak hal dan kita di sana bisa praktis pengucapan Rusia, ya, pengucapan bahasa Rusia. Sudah, terima kasih banyak, большое спасибо, sehat selalu, будьте здоровы, dan sampai ketemu lagi atau sampai jumpa lagi, до свидания.